Adagium merupakan film drama aksi Indonesia yang disutradarai oleh Rizal Mantovani yang juga adalah penulisnya dengan Titin Watimena, sedangkan produsernya adalah Irving Artemas. Di samping itu, film yang dijadwalkan tayang pada tanggal 26 Januari tahun 2023 di bioskop ini dibintangi oleh Pangeran Lantang, Jihane Almira, dan Angga Asyafrina. Sinopsis Adagium. Adagium menceritakan tentang persahabatan dari 3 orang teman masa kecil antara Arga, Bian, dan Alenda. Adapun, setelah lulus SMA, Alenda memutuskan untuk kuliah di jurusan programming, sedangkan Arga mengambil jurusan hukum di universitas yang sama dengan Alenda. Di samping itu, Bian yang bercita-cita menjadi pelukis itu memutuskan tidak kuliah dan bekerja sebagai ojek online. Selain itu, seminggu sekali, 3 sahabat itu bertemu di tengah kesibukan masing-masing. Kemudian tanpa Alenda sadari, bahwa Arga dan Bian itu diam-diam menyukai dirinya. Lalu sebuah kesalahpahaman membuat hubungan Alenda dan Bian retak dan saling menjauh. Lantas, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan film Adagium yang dijadwalkan tayang pada tanggal 26 Januari tahun 2023 di bioskop. Scandal Makers adalah film drama komedi Indonesia tahun 2023 yang disutradarai oleh Jayhan Angga. Dan skenarionya ditulis oleh Alim Studio berdasarkan film Korea Selatan tahun 2008 arahan Kang Hyeong Chol yang berjudul sama. Di samping itu, film yang ditayangkan pada tanggal 19 Januari tahun 2023 di platform Prime Video ini dibintangi oleh Vino G. Bastian, Bobby Sabina, dan Jared Ali. Sinopsis Scandal Makers. Scandal Makers berkisah tentang Oscar, yaitu seorang penyiar radio dan selebriti yang tiba-tiba didatangi oleh anak beserta cucunya. Adapun, sebagai seorang penyiar radio dan selebriti terkenal, tentunya ia berusaha membuat citranya harum di depan publik. Namun suatu hari, ia didatangi oleh seorang perempuan, yaitu Karin yang diperankan oleh Bobby Sabina itu beserta anak laki-lakinya, yaitu Gempa yang diperankan oleh Jared Ali. Adapun, Karin mengaku bahwa mereka adalah anak dan cucunya. Kemudian mendengar hal tersebut, Oscar lantas terkejut dan berusaha tidak mempercayai omongan Karin. Namun tidak disangka, kedatangan mereka justru membuat masalah baru untuknya. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan langsung film Scandal Makers. Balada Si Roy adalah film drama aksi Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Fajar Nugros. Di samping itu, film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Gol Agong ini dibintangi oleh Abizar Al-Ghifari, Feby Rastanti, dan Bio Wan. Selain itu, Balada Si Roy ini diputar perdana sebagai film pembuka Jakarta Film Week 2022 pada tanggal 13 Oktober tahun 2022. Tambahan pula, filmnya ditayangkan di Festival Film Internasional Bali Makarya pada tanggal 18 Oktober tahun 2022. Dan filmnya juga ditayangkan di Jogja Netpac Asian Film Festival pada tanggal 29 November tahun 2022. Sinopsis Balada Si Roy. Film yang ditulis oleh Salman Aristo ini mengisahkan tentang anak muda bernama Roy yang diperankan oleh Abizar Al-Ghifari yang juga hobi naik gunung dan jalan-jalan. Roy dibesarkan oleh orang tua tunggal. Sang ibu membesarkan Roy di Bandung dengan segala liku-liku kehidupan yang ada. Ayah Roy meninggal ketika ia mendaki Gunung Kerinci. Namun, tidak lama setelah ayahnya meninggal, Roy dan ibunya pun memutuskan untuk pindah rumah ke Serang, Banten. Mereka juga membawa serta anjing kesayangan ayah Roy yang diberi nama Yo. Nah, kehadiran Roy dan ibunya di tempat baru ternyata tidak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Di Banten, mereka pun mulai mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan yang pilu. Meskipun begitu, hal tersebut justru membangkitkan semangat Roy untuk meneruskan perjuangan ayahnya. Nah, di sekolah barunya, Roy pun mengalami masalah dengan siswa-siswa yang merasa berkuasa. Namun juga,
Kehadiran Roy dapat membangkitkan perlawanan terhadap geng Borsalino yang dikenal sering menindas para siswa. Nah, ketika mendapatkan dukungan dari siswa yang lain, Roy pun membuat geng sendiri untuk memberikan pelajaran kepada geng Borsalino yang dipimpin oleh Dullah yang diperankan oleh Bio Wan. Di tengah situasi tersebut, Roy pun mulai mengenal Ani yang diperankan oleh Feby Rastanti yang juga memiliki kedekatan dengan Dullah. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jangan lewatkan keseruannya dalam film Balada Si Roy yang akan segera hadir di bioskop kesayangan Anda. Merupakan film drama Indonesia yang dijadwalkan rilis pada tanggal 13 Januari tahun 2023 di platform Klik Film. Di samping itu, film yang disutradarai oleh Iva Isfansyah ini dibintangi oleh Siti Fauziah, Adi Marsono, Prit Timothy, dan Resti Praditaning Tias. Selain itu, film produksi Klik Film Productions dan Four Colors Films ini bergenre drama untuk penonton 13 tahun ke atas. Sinopsis layar. Film ini mengangkat kisah tentang perjuangan seorang wanita dalam mempertahankan bioskop kecil di desanya. Adapun Marni yang diperankan oleh Siti Fauziah, yaitu wanita berusia 35 tahun itu bekerja di sebuah bioskop kecil bernama Bioskop Merapi. Di samping itu, tidak hanya karakternya yang penuh semangat, rupanya ia juga mencintai dunia layar bioskop. Lebih lanjut, baru seminggu bekerja, ia terpaksa kehilangan pekerjaannya karena bioskop Merapi harus ditutup di tengah situasi pandemi. Selain itu, tidak seperti bioskop di kota-kota besar, bioskop Merapi itu masih kental dengan suasana lawas dan harga tiket yang relatif terjangkau. Di samping itu, kondisi bioskop Merapi yang sepi penonton dan merugi sejak 10 tahun lalu itu membuat bioskop tersebut hendak dijual. Lantas, akankah usaha Marni membuahkan hasil? Ayah adalah film horor Indonesia yang disutradarai oleh Monty Tiwa dan Deddy Coppola. Di samping itu, film yang diproduseri oleh Rajesh Punjabi ini dibintangi oleh Ajil Dito dan Givina. Selain itu, penulisnya adalah Baskoro Adi Wuryanto, dan filmnya dijadwalkan rilis pada 12 Januari 2023. Sinopsis Hidayah. Adapun, di tengah imannya yang tengah goyah, Bahri yang diperankan oleh Ajil Dito, yaitu seorang ustadz muda itu berusaha mengubur masa lalunya dengan bekerja di kota. Kemudian suatu ketika, sahabat Bahri, yaitu Hasan itu datang dari kampung untuk meminta tolong. Adapun, desa Mekarwangi tempat Bahri tumbuh dan berasal itu mengalami gangguan gaib, yang dipercaya disebabkan oleh Ratna yang diperankan oleh Givina, yaitu teman lama Bahri. Di samping itu, Ratna sakit keras dan menderita, tetapi tak kunjung menemui ajal. Belum lagi, teriakan kesakitan Ratna menghantui kampung tiap malam, dan itu disertai oleh kemunculan sosok gaib yang mengganggu warga. Lalu Bahri kembali ke desa Mekarwangi dan mendapati bahwa bahaya yang harus ia hadapi lebih besar dari yang ia duga. Bahkan, sesudah Ratna wafat, gangguan gaib itu pun semakin parah hingga merenggut nyawa warga kampung. Adapun, Bahri dituding bertanggung jawab atas itu semua. Dan masa lalu Bahri sebagai narapidana itu terbongkar sehingga membuat warga Mekarwangi mengusirnya. Namun, demi menyelamatkan diri dan kampungnya, Bahri pun tidak punya pilihan selain meraih kembali hidayah dan memperteguh imannya. Anak Ratu Iblis adalah film horor thriller Indonesia tahun 2023 yang disutradarai oleh Sonu S. Di samping itu, film produksi Arjuna Mega Films yang ditayangkan di bioskop Indonesia pada tanggal 5 Januari tahun 2023 ini dibintangi oleh Temi Rahadi, Ririn Ekawati, dan Ciara Brosnan. Selain itu, filmnya diproduseri oleh Sonu S, Sonya S, Tony Rames, dan Salute, sedangkan penulisnya adalah Maruska Bat. Sinopsis film Alena, Anak Ratu Iblis. Jika mengutip IMDb, maka film Alena, Anak Ratu Iblis ini memiliki fokus cerita pada sosok pasangan suami istri bernama Hendra dan Maya.
Adapun keduanya sudah menikah cukup lama, sehingga keduanya sangat ingin diberikan momongan dalam biduk rumah tangga mereka dengan segera. Pada suatu hari, keduanya dalam perjalanan pulang ke rumah. Lalu tanpa sengaja, mereka menemukan anak perempuan kecil yang tampaknya sengaja ditelantarkan. Kemudian karena iba, maka Hendra dan Maya memutuskan untuk mengadopsinya. Lalu anak tersebut diberi nama Alena. Nah, semenjak Alena menjadi bagian dari keluarga Hendra dan Maya, maka kehidupan mereka sangat bahagia. Adapun kala itu, Hendra dan Maya seakan memiliki anggota keluarga yang lengkap. Bahkan tidak hanya itu, seluruh sisi kehidupan rumah tangga Hendra dan Maya menjadi penuh kejutan. Seperti bisnis milik Hendra yang selama ini tidak terlalu sukses, berangsur mengalami kemajuan pesat. Sampai suatu saat, Maya mengabari Hendra jika dalam rahimnya telah hadir janin yang dinantikan selama ini. Kabar kehamilan tersebut makin membahagiakan keduanya. Namun, tidak seberapa lama, semuanya berubah menjadi bencana, seperti berbagai kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logis menjadi santapan mereka sehari-hari. Bahkan sebagian peristiwa mistis hampir merenggut jiwa mereka. Akhirnya, penyebab berbagai bencana tersebut diketahui berasal dari Alena. Lantas, siapa sebenarnya Alena? Mengapa bisa melakukan hal demikian?